Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Pawirurjo dalam ASP Channel. Salam cerdas untuk umat dan keadilan. Pagi ini sebelum beraktivitas, saya ditelepon oleh salah seorang sahabat saya, kebetulan aktivis Serikat Pekerja, yang menceritakan kemarin masalah itu ada tiga karyawan di Bandara Soekarno-Hatta yang dipecat. Di situ dipecat gara-gara mencium tangan ulama atau mencium tangan Habib Bahar Smith ya. Nah, saya coba melansir berita dan ada beberapa sebenarnya berita berkaitan dengan itu di inilah.com ya. Dipecat karena cium tangan ulama. Serikat Pekerja bela 3 pegawai Bandara Soekarno-Hatta. Ini menjadi menarik untuk kita bahas karena apa yang dilakukan oleh 3 karyawan tadi ya, melakukan atau mencium ulama, dalam hal ini adalah Habib Smith ya, Habib Bahar bin Smith. Dan dalam beberapa pernyataannya itu menyatakan bahwa Habib Bahar bin Smith itu adalah gurunya, ya, ulamanya, ya, sehingga ya kita sebagai masyarakat Timur yang taklim terhadap ulama, ya sesuatu mencium tangan itu tentunya menjadi sesuatu yang sangat biasa, ya apalagi kita sebagai orang Timur kan gitu ya. Namun kita akan baca beritanya, nanti kita diskusikan. Hanya karena menjemput, mengawal dan cium tangan Habib Bahar bin Smith, 3 petugas Aviation Security atau AFSEC Bandara Soekarno-Hatta dipecat PT Angkasa Pura II. Aduh, luar biasa sekali. Kita ini lagi-lagi dihadapkan dengan berita-berita yang justru tidak membuat nyaman kita sebenarnya. Kalau kemudian kita melihat apalagi ini di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan tentu khuluq atau akhlak itu semakin ditingkatkan. Nah, demikian pun juga ya ketika ini peristiwa ini terjadi ya, ketika karyawan tersebut menjemput ya, dan itu ya sesuatu yang sangat biasa. Tetapi kalau kemudian itu dianggap salah ya, apakah kemudian itu harus dipecat begitu saja? Kita masih ingat kemarin beberapa waktu yang lalu ada seorang guru yang dipecat juga gara-gara hanya dalam unggahan itu hanya mengatakan maneh, akhirnya dipecat dari sekolah. Nah, kemudian tiba-tiba kita juga dikejutkan juga kemarin kalau tidak salah itu ada 3 karyawan Bandara Soekarno-Hatta yang kemudian dipecat hanya gara-gara menjemput Habib Bahar bin Smith ya, dan kemudian mencium. Pertanyaan berikutnya sih sederhana. Kalau itu bukan Habib Bahar bin Smith, apakah kemudian tindakan itu dilakukan? Kalau kemudian ya tindakan yang dilakukan oleh karyawan itu terhadap, katakanlah misalkan terhadap ulama yang lain, apakah kemudian juga ada tindakan seperti itu? Ya, nah ini yang harus menjadi tinjauan. Dan tentu publik akan melihat ini. Jangan sampai nanti adanya sikap dari manajemen ini menjadi tidak adil. Ya. Kita baca berikutnya. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Aspek Indonesia Mirah Sumirat menilai langkah Angkasa Pura II begitu serampangan, zalim, dan melanggar aturan. Di dalam perundang-undangan atau peraturan ketenagakerjaan tidak ada PHK hanya gara-gara cium tangan atau mengawal ustadz, papar Mirah dikutip dari akun Twitter pribadi ya, @mirah Jakarta, Sabtu 1 April 2023. Ya, jadi memang benar kalau kemudian kita melihat, kita baca di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini tentu ada beberapa tahapan-tahapan, tidak kemudian langsung terjun bebas.
kemudian pemecatan begitu saja dianggap sebagai satu pelanggaran yang luar biasa. Ini bukan tindakan pencurian, bukan tindakan, ya kalau dulu saya sebagai ya pimpinan serikat pekerja waktu itu, ada tahapan-tahapan ya ketika seseorang itu akan di PHK ya atau dipecat. Tentu ada tahapan-tahapan, tidak kemudian ujuk-ujuk langsung diberikan surat pemecatan. Ada surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3. Bukan kemudian tiba-tiba begitu saja, ya. Nah, kemudian juga betul kata yang disampaikan oleh Mirah Sumira tadi, ketika seseorang itu mencium tangan, apakah itu merupakan pelanggaran? Di mana letak pelanggarannya itu? Ya. Nah, kemudian kalau itu dianggap pelanggaran, di mana letak pelanggarannya? Tentu harus dijelaskan pada pasal berapa. Langkah berikutnya, setelah tahu pasal berapa, apakah kemudian harus langsung SP, harus pemecatan? Tentu ada SP1, selesai SP1 kemudian berangkat ke SP2 dan seterusnya. Tahapannya seperti itu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Dalam hal ini kata dia, aspek Indonesia mendesak Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah memanggil manajemen Angkasa Pura II guna memperjuangkan nasib ketiga petugas AFSEK tersebut. Maka Menteri Tenaga Kerja wajib panggil pihak perusahaan dan minta pada perusahaan agar pekerjakan kembali pekerja tersebut, ungkap Mirah. Nah, keputusan Angkasa Pura II memecat ketiga petugas Bandara Suta itu jelas tidak bijak karena ada sensitivitas dari akar masalah. Dikhawatirkan mematik luka lama. Perbedaan usai Pilpres 2019 bisa kembali terusik, membangkitkan lagi sentimen yang sudah berangsur-angsur mereda. Ya, ini pun terlalu jauh juga kalau sampai ke sana. Tetapi yang jelas bahwa kalau kemudian ini diterjemahkan, apakah kemudian ini menjadi sikap Islamofobia? Ya, tentu ini menjadi akan membangkitkan luka umat Islam kalau kemudian adanya sikap Islamofobia. Ya, artinya atau kemudian bahwa ini, ya mohon maaf, ya ini ide sendiri saja kan gitu kan. Ya, ide sendiri. Kemudian bagaimana agar apa yang dilakukan itu ya mendapatkan penghargaan atau penghormatan, ya tentu tidak harus seperti itu kalau ini semisal ya. Nah, karena sesuatu yang sangat aneh kemudian tiba-tiba langsung dipecat begitu saja. Ya, pertanyaan berikutnya, ketika mereka itu semisal menjemput ulama yang lain ya, yang katakanlah bukan Habib Bahar bin Smith, apakah kemudian mereka kemudian langsung di PHK? Ya kan? Nah, apakah kemudian misalkan ya atau menjemput yang lain ya, apakah kemudian juga langsung di PHK? Nah, ini menjadi pertanyaan. Jangan-jangan sikap ini menjadi sikap ya, jangan-jangan ya kan? Jangan-jangan ini menjadi sikap dari Islamofobia. Tentu hal ini tidak kita inginkan. Ya. Sebelumnya beredar video yang viral di media sosial adanya 3 petugas AFSEK Bandara Suta menjemput dan mendampingi Habib Bahar yang baru turun dari pesawat pada 3 Maret 2023. Ya. Jadi peristiwanya itu 3 Maret 2023. Ya. Dalam video itu ketiganya sempat mencium tangan Habib Bahar bin Smith secara bergantian. Jadi peristiwanya itu tanggal 3. Nah, kemudian baru beberapa waktu kemarin dilakukan pemecatan setelah ada video yang beredar. Kalau kemudian tindakan ini dianggap salah, tentu pada saat itu. Kenapa baru sekarang juga? Sementara ada proses yang cukup lama. Ya. Harus ada klarifikasi, kemudian harus ada verifikasi terhadap
terhadap regulasi yang ada. Ya, apakah ini merupakan suatu pelanggaran yang berat, misalkan seperti itu. Ya, dan yang kami ketahui itu dianggap pelanggaran berat pada saat itu menjadi salah satu pimpinan serikat kerja. Apabila dia mencuri, mengancam atasannya, membuka data-data perusahaan, ya kan, kemudian berkelahi, ya, dan lain sebagainya. Katakanlah kami sebut pada saat itu adalah 10 dosa besar. Tetapi itu pun juga tidak langsung di PHK, ya. Masih ada warning 3 dulu. Apalagi ini, ya, gitu. Tahapan-tahapan belum ditempuh, kemudian langsung tiba-tiba dipecat. Mengetahui video ini, pihak manajemen Angkasa Pura II menilai ketiganya telah melanggar prosedur Operation Standar Operating Procedure atau SOP, yakni memastikan keamanan dan keselamatan penerbangan dengan menjalankan pemeriksaan terhadap barang dan orang. Pertanyaan berikutnya, apakah kemudian SOP ini juga sudah dijalankan? Ketika SOP ini sudah dijalankan, ya kan? Kemudian setelah itu dia mencium tangan. Di mana letak pelanggarannya? Ya kan? Jadi bagi masyarakat Indonesia, masyarakat ini mencium tangan ulama itu menjadi satu kelaziman. Dan kita sering lihat kalau hanya ini yang dipersoalkan, banyak juga pejabat, ya mohon maaf, yang juga mencium tangan ulama karena memang merupakan satu takzim, ya, terhadap ulama, rasa hormat terhadap ulama. Nah, ini yang juga harus dipahami. Di sini sampaikan, selanjutnya Angkasa Pura II menilai ketiganya telah melakukan pelanggaran berat. Konsekuensinya yaitu tadi dipecat. Ketiga, AFSEC melakukan pelanggaran berat, yakni meninggalkan area kerja tanpa melapor ke atasan langsung, lalu melakukan penjemputan dan pendampingan terhadap penumpang, di mana ini bukan SOP dari AFSEC. Tindakan itu merupakan pelanggaran SOP berat dan sangat tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan dampak terkait aspek keamanan yang tidak kita semua inginkan, ujar SM of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, M. Holik Muwardi, dalam keterangan tertulis Jumat tanggal 31 Maret 2023. Luar biasa sekali, ya. Jadi dianggapnya melanggar SOP. Ya. Pertanyaan berikutnya juga, apakah SOP lain yang dilanggar itu kemudian langsung dilakukan pemecatan? Tentu berbicara SOP, ya kita nggak tahu. Tetapi apakah juga ada pelanggaran SOP yang lain pun kemudian juga langsung dipecat? Ini jangan kemudian menjadi pembenaran kalangan masyarakat yang, apalagi ini pada bulan Ramadan. Kemarin kita baru mendengar awal, ya, meskipun kemudian diralat tidak boleh berbuka puasa, tapi kemudian hanya untuk khusus untuk pejabat negara, ya kan. Nah, kemudian kemarin ada pemecatan guru gara-gara menyampaikan maneh terhadap seorang gubernur. Nah, sekarang ini ketika menjemput ulama misalnya, mencium tangan ulama di Bandara Soekarno-Hatta dianggap melanggar SOP. Oke, katakanlah bahwa itu kemudian melanggar SOP, melanggar prosedur. Tetapi apakah kemudian terhadap karyawan itu harus langsung dipecat? Tidak ada peringatan 1, tidak ada peringatan 2, tidak ada peringatan 3. Kalau kemudian itu dianggap pelanggaran berat, apa sebanding, kan, pada tindakan itu, dan apakah itu masuk pada klasifikasi yang harus kemudian dipecat? Wah, luar biasa sekali. Ya, atas pelanggaran terhadap SOP dan tindakan indisipliner itu kemudian diambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi terberat sesuai perjanjian kerja kepada ketiga AFSEC tersebut. Adapun sanksi berat yang dimaksud adalah pemberhentian. Oh, luar biasa.
Ya, kita berharap ya agar hal ini juga menjadi satu kajian. Ya. Jangan sampai sekali lagi peristiwa ini menjadi menggelinding liar, ya. Bahwa masyarakat bisa jadi akan memahami bahwa ini bukan persoalan itu, tetapi adalah persoalan yang lebih kepada Islamophobia. Ya, dan tidak berlebihan ketika kemudian masyarakat ya di bulan Ramadan, di bulan yang dimana harus takzim, ya di bulan yang penuh berkah, ya kemudian ketika melakukan mencium terhadap ulama, gitu kan, kemudian dianggap ya sesuatu yang dianggap masalah, gitu kan. Nah ini, oke, kita berharap agar persoalan ini bisa dievaluasi kembali, dan kita juga berharap agar Menteri Tenaga Kerja, ya Menteri Tenaga Kerja juga dapat memanggil pihak manajemen Angkasa Pura II, sehingga terhadap ketika karyawan tersebut itu dapat dipekerjakan kembali. Ya, karena apalagi ini menjelang Lebaran, ya tentu mereka dihadapkan dengan kepentingan anak dan istrinya. Kita bisa lihat bagaimana perasaan mereka, bagaimana perasaan anak istrinya yang mereka dihadapkan bukan saja kebutuhan, tetapi menjelang Lebaran. Di mana menjelang Lebaran itu adalah di saat orang untuk bahagia, momen bahagia. Tetapi ini justru mereka dirundung nestapa, ya, dirundung malam karena kemudian dipecat karena mereka takzim terhadap ulama. Semoga ini akan menjadi kajian. Dan terakhir, bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan apapun itu terhadap pekerja, maka pekerja itu dilindungi oleh undang-undang. Tidak bisa kemudian kita melakukan semau-maunya tanpa menggunakan ketentuan. Dan tentu ketika berbicara tentang undang-undang tenaga kerjaan, itu sudah diatur di sini. Ya, jadi tidak bisa asal tidak sesuai kemudian dilakukan tindakan, asal tidak sesuai kemudian dilakukan tindakan. Oke, semoga ini menjadi pencerahan bagi kita, dan persoalan-persoalan yang semacam ini tidak perlu terulang dan terjadi di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.